Tapi kan kalau untuk anak, kita kan lebih mereka susah untuk mengontrol itu semua. Mereka susah untuk mengetahui, "Aduh, psikologi orang tua aku gimana sih?" Apalagi kan kita mengajarkan itu sejak dini gitu kan. Nah, gimana tuh? Apalagi yang tadi Mbak Halimah bilang ketika menerapkannya ke cara mendidik, cara ke pola asuh ke anak Mbak Halimah sendiri, ada banyak hal-hal yang nggak berhasil. Gimana tuh sampai Mbak Halimah menemukan keberhasilan itu? Oke, aku nggak akan pernah berhasil seumur hidupku. Jadi aku terus Mmm, mencoba. Sampai hari ini, pagi tadi misalnya, aku masih nangis ketika anakku tantrum. Dan itu wajar banget. Yang nggak wajar adalah ketika aku punya emosi di sini, anakku punya emosinya sendiri, umur 2 tahun lagi sering-seringnya tantrum gitu ya, lagi sering-seringnya nangis, teriak, guling-guling. Ketika anakku nangis, aku juga meresponnya dengan marah. Aku meresponnya, "Diem dong kamu." Seolah-olah dia nggak berhak untuk merasa sedih, nggak berhak untuk melewati nggak berhak untuk melewati tahapan perkembangannya, karena tantrum itu adalah tanda yang sehat banget dalam perkembangan seorang anak. Kalau anak nggak mengalami tantrum, nggak ada fase tantrumnya, itu kita harus hati-hati justru. Berarti anak kita nggak sehat perkembangannya secara psikologis dan emosional gitu. Jadi bagaimana kita dapat parameter bahwa kita berhasil sebagai orang tua? Yang pertama, ilmu parenting itu bukan tentang mengasuh anak. mmm, Nanti, mengasuh anak itu nanti, datangnya nomor dua. Nomor pertama, tentang mengasuh diri sendiri. Karena kita ini kelihatannya doang udah dewasa gitu ya, udah kelihatan doang badannya kayak gini, kita semuanya di dalam kita ini ada anak-anak gitu. Istilahnya adalah inner child, tapi anak-anak di dalam kita ini responnya kayak gimana gitu ya. Aku mau ambil sedikit contoh, kemarin ada yang bilang kayak gini, "Kak, kalau aku lembut-lembut sama anakku, gentle sama anakku, nanti dia keenakan dong," gitu. mmm, "Keenakan?" Aku bilang, "Iya, nanti dia keenakan dong. Kalau aku aja dulu waktu kecil apa-apa tuh dikerasin. Nanti anakku kalau dilembutin keenakan dong." Oh, kamu lagi ngobrol dari perspektif dirimu yang sedang terluka. Sadar nggak kalimatmu itu kayak kalimat anak-anak, "Enakan dia dong, dia nggak dihukum, aku dulu dihukum." Kedengaran kayak anak kecil ya, gitu. Nah, inilah yang harus kita selesaikan dulu dengan diri kita, ketika kita belajar parenting, selesai dulu dengan diri kita. Apakah diri kita udah nggak ngobrol dalam perspektif anak-anak lagi? Kalau misalnya perspektif anak-anak itu salah satunya kayak gini, kita berharap anak kita ngertiin kita. "Ngertiin dong, mama udah capek, kamu jangan rewel." Nggak bisa, anak-anak nggak punya kapasitas, setidaknya sampai nanti dia usia 14, 13 tahun, anak-anak nggak punya kemampuan untuk memahami emosi orang to that extent, seperti itu.